Ia akhirnya terbangun. Selamat mendengarkan. Axel mengecek perkembangan pengobatan Marsha. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya Marsha terbangun. Axel menggenggam tangan Marsha. "Kau sudah sadar?" tanya Axel. Dua bola mata Marsha nampak sedang melirik ke sana kemari. "Jangan takut, ada aku di sini," ucap Axel. "Kau sudah tidak apa-apa, kau aman di sini," ucap Axel. "Aku masih hidup?" tanya Marsha. "Tentu saja kau masih hidup," ucap Axel sambil menepuk-nepuk tangan Marsha. Marsha melihat sekali lagi kamarnya, seperti mencari seseorang. Axel menyadari Marsha sedang mencari Louis, dan segera mengalihkan perhatian Marsha. "Beristirahatlah. Ada hal apa yang ingin dibicarakan, kita bisa bicarakan nanti," ucap Axel. Marsha mengangguk patuh dengan pengaturan Axel. Dengan perawatan yang baik di bawah pengawasan Axel, Marsha semakin membaik. Setelah melihat Marsha membaik, Axel menanyakan kejadian waktu itu di tebing laut. "Maukah kau menceritakan kepadaku apa yang terjadi?" tanya Axel. Marsha sedikit meragu. Marsha menarik napas panjang, lalu mulai bercerita kepada Axel tentang keinginan Louis yang ingin dia mengandung anaknya dengan Tania. Mendengar cerita Marsha, Axel berdiri dan mengepalkan tangannya. "Si brengsek itu," ucap Axel kesal. Dengan cepat Axel menenangkan dirinya. "Marsha, ada hal yang penting yang harus aku kasih tahu kamu," ucap Axel. "Katakan," tulis Marsha. "Kau hamil," ucap Axel. Marsha terkejut dan tangannya secara refleks memegang dan mengusap perutnya dengan lembut. Namun perkataan Axel selanjutnya seketika membuat Marsha seperti tersambar petir. "Namun kau kehilangan bayimu ketika terjatuh dari tebing," ucap Axel lagi. Dengan seketika, rasa senang yang baru sepersekian menit Marsha rasakan menjadi sebuah jurang kesedihan. Marsha menutup mulutnya karena menangis. Tubuhnya semua gemetar karena merasakan marah kepada Louis. Axel memeluk Marsha, menenangkan Marsha. "Menangislah, jika itu bisa membuat merasa lebih baik," ucap Axel. Marsha mendorong tubuh Axel. "Apakah dia mengetahui aku ada di sini?" tulis Marsha. "Tidak," jawab Axel. Terdapat kilatan kelegaan di mata Marsha. Helaan napas Marsha juga menandakan jika hatinya merasa lega, Louis tidak ada di sini. "Marsha," panggil Axel. "Aku memberikanmu kesempatan memilih," ucap Axel. "Pilihan?" tulis Marsha. "Ya, sebuah pilihan. Apakah kau ingin tetap di sisi Louis, ataukah kau ingin pergi dari sisinya?" ucap Axel. "Kau pikirkanlah baik-baik. Jika kau memutuskan untuk tetap di sisi Louis, maka aku akan memintanya menjemputmu di sini," ucap Axel lagi. "Pikirkanlah sambil beristirahat," ucap Axel lagi dan meninggalkan Marsha sendiri untuk berpikir. Marsha duduk termenung memikirkan segalanya. Masa-masa ketika dia pertama kali jatuh cinta kepada Louis. Itu di waktu musim semi yang sejuk, tepat di saat bunga-bunga bermekaran. Hari itu, Louis menemani kakek Leo membawakan banyak hadiah untuk anak-anak panti. Masing-masing anak sudah mendapatkan satu hadiah di tangannya. Hanya Marsha yang memandangi dari kejauhan saja. Lalu Louis perlahan mendekatinya dengan membawa sebuah boneka teddy bear. Yang lain tidak menyadari bahwa Marsha belum mendapatkan hadiahnya. Hanya Louis yang saat itu menyadari. Sejak saat itu, Marsha menyukai Louis. Marsha memegangi perutnya yang rata itu. "Aku kehilanganmu karena papamu," ucap Marsha dalam hati. "Aku putuskan untuk pergi darimu, Louis. Aku dan kau sudah tidak terkait satu sama lain," ucap Marsha lagi dan menangis. Keesokan harinya, Axel datang kembali ke rumah sakit. "Bagaimana keputusanmu?" tanya Axel. "Aku pergi," tulis Marsha. "Apa kau yakin?" tanya Axel. "Sangat yakin," tulis Marsha lagi. "Baik jika itu sudah menjadi keputusanmu," ucap Axel. "Dokter, aku tidak ingin kakek atau Nyonya Su mengetahui tentang ini,"
Biarlah mereka menganggap aku sudah tidak ada. Pinta Marsha. Jika mereka mengetahui tentang ini, maka aku tidak akan bisa meninggalkan Louis. Tulis Marsha. Baik. Waktu itu aku sudah memberitahukan kakek Liu bahwa kau tidak selamat dari kecelakaan. Jawab Axel. Apakah kakek baik-baik saja? Tulis Marsha. Kakek Liu sempat mengalami shock. Namun, baik-baik saja. Jawab Axel. Kemana kau akan pergi? Tanya Axel. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tulis Marsha. Dalam hidup ini aku terberkati bisa bertemu denganmu, dokter. Terima kasih karena sudah berlaku baik kepadaku. Tulis Marsha lagi. Axel merasa terkejut. Marsha tak ingin memberitahu kemana dia akan pergi, namun dia menghormati keputusan Marsha. Jika masih berjodoh dengan Louis, mereka pasti akan bertemu, pikir Axel. Semoga kelak kau bisa berbahagia, harap Axel. Kawan, selamat mendengarkan. Dokter, bolehkah aku meminjam ponselmu? Tulis Marsha. Ponsel? Tanya Axel. Ya, jawab Marsha. Tunggulah, aku akan kembali, ucap Axel. Tak berapa lama, Axel kembali dengan membawa sebuah ponsel baru. Untukmu, ucap Axel. Marsha segera mengaktifkan ponsel tersebut dan segera login ke akunnya di The College of Art. Ingin pergi jauh bukankah? Harus ada uang. Marsha akan menjual desain yang diinginkan oleh rumah produksi yang pernah menghubunginya. Itu adalah sebuah desain mahkota permaisuri. Rumah produksi tersebut menawarkan harga 150 juta untuk membeli desain tersebut, yang akan mereka pakai untuk keperluan syuting film terbaru mereka. Dengan segera, Marsha menyetujui harga yang diberikan oleh rumah produksi tersebut. 150 juta sudah termasuk dengan redesign jika rumah produksi tersebut ingin melakukan sedikit perubahan desain untuk menyesuaikan dengan karakter tokoh dan kostum tokoh. Selesai, ucap Marsha dalam hati. Kau terlihat senang, tanya Axel. Ya, setelah mendapatkan uang, aku akan pergi dari sini, ucap Marsha. Apakah kau baru saja menghubungi rekan bisnismu? Tanya Axel. Marsha mengangguk. Axel melihat ini pun rasa kekhawatirannya sedikit berkurang. Dia akan sanggup menghidupi dirinya sendiri, pikir Axel dalam hati. Kapan aku diperbolehkan keluar dari rumah sakit? Tulis Marsha. Jika kau telah melewati masa observasi, maka kau sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit, jawab Axel. Terima kasih, dokter. Tulis Marsha. Sementara Marsha merasa tenang, berbanding Tania yang merasa gusar. Beberapa rumah produksi yang besar ataupun yang kecil, semua memutuskan kontrak dengan Tania. Tidak memiliki Louis sebagai pendukung jelas mematahkan sayap Tania. Tania menyusun rencana kembali. Dia mendatangi Liu Corps dengan membawa wartawan, berharap kedatangannya hari ini diliput dan diberitakan agar publik mengetahui bahwa Tuan Muda Liu masih mendukungnya. Dengan percaya diri, Tania datang dan ingin memasuki lift pribadi yang biasa dia pakai jika datang ke kantor Louis. Namun petugas menahannya. Nona, silakan melapor terlebih dahulu ke resepsionis. Ini adalah lift presiden direktur kami, ucap petugas tersebut. Apa kau tidak mengenaliku? Aku adalah wanita presiden direktur kalian, ucap Tania dengan sombong. Maafkan saya, Nona. Saya hanya menjalankan tugas, ucap petugas itu lagi. Aku akan meminta Tuan Louis untuk memecatmu, ucap Tania. Tania pun pergi ke resepsionis dan meminta bertemu dengan Louis. Mohon tunggu sebentar, Nona, ucap resepsionis tersebut. Asisten Lee memberitahu Louis jika Tania datang dan membawa para wartawan di bawah gedung Liu Corps. Kita turun, ucap Louis. Asisten Lee memberitahukan kepada resepsionis di bawah jika dirinya dan presiden direktur akan segera turun menemui Nona Tania. Nona, presiden direktur sebentar lagi akan turun menemui Nona, jawab resepsionis tersebut. Dengan bangganya, Tania mengangkat dagunya. Dia tidak akan pernah bisa membuangku, apalagi istrinya yang bisu itu telah tamat riwayatnya, ucap Tania dalam hati. Tania memberi tanda kepada manajernya untuk mendekatkan para wartawan itu ke posisi Tania agar lebih dekat dan mengambil momen-momen romantis yang telah Tania bayangkan. Ding,
Lift khusus berhenti dan pintu pun terbuka. Louis dengan wajah dingin keluar dari lift. Tania berdiri menunggu dengan manis. Para wartawan mulai bersibuk mengambil foto-foto. Louis berdiri di samping Tania. Dengan penuh percaya diri dan senyum kemenangan, Tania melingkarkan tangannya di lengan Louis. Wartawan yang melihatnya semakin bersemangat untuk mengambil foto-foto. Ya, mereka sudah dibayar mahal untuk mengabadikan momen ini. Tuan Yao, Panggil Louis kepada kepala keamanan gedung Yao Corporation. Presiden Direktur. Jawab Tuan Yao sambil sedikit membungkukkan badannya. Kedepannya, aku tidak ingin melihat Nona Tania Xiao masuk ke gedung Liu Corps. Ucap Louis dengan nada berat, dingin. Terang saja wartawan yang tadi hanya ingin mengambil foto-foto romantis malah mendapatkan berita besar. Pengumuman bahwa Tuan Muda Louis sudah tidak menyokong Tania Xiao lagi. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi para wartawan tersebut. Sudah mendapatkan bayaran dan mendapatkan berita bagus untuk diterbitkan besok. Louis segera menghempaskan tangan Tania yang melingkar di lengannya. Sayang, apa yang terjadi? Tanya Tania kebingungan, sambil mengejar Louis yang kembali berjalan ke arah lift khususnya. Louis, panggil Tania dan menarik tangan Louis. Itu harga yang harus kau bayar karena sudah menyakiti Marshaku. Bisik Louis dingin kepada Tania. Apa maksudmu sayang? Tanya Tania dengan terbata. Kau sudah menjebaknya berkali-kali, maka tidak ada ampun bagimu. Jawab Louis lagi dan meninggalkan Tania yang tampak terlihat kacau dan panik. Dia sudah mengetahui segalanya. Ucap Tania dalam hati sambil menutup mulutnya karena merasa terkejut. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.